Jangan sampai kekafiran, kezaliman, kemusyrikan bersemayam di dalam hati kita, jiwa kita. Harus kita bersihkan dengan selalu bertasbih kepada Allah. Sucikan hati kita, sucikan dada kita dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekafiran. Dicontohkan oleh kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Jangan dikit-dikit sebagai pemimpin ngambekkan, mudah putus asa, mutungan, kemudian bertindak arogan, bertindak yang tidak menyenangkan, perkataannya kasar, diusir oleh umatnya, diusir oleh kaumnya. Setelah meninggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah dengan dilambangkan dimakan ikan paus, berada dalam 3 kegelapan. Akhirnya kanjeng Nabi Yunus alaihissalam sadar di dalam perutnya ikan paus dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadar kanjeng Nabi Yunus bahwa yang zalim adalah di dirinya sendiri. Jangan melihat orang, lihatlah ke dalam. Kalau ada orang yang berbuat zalim, orang itu adalah kita. Kalau ada orang berbuat kekafiran itu adalah kita. Kalau ada orang berbuat kemusyrikan itu adalah kita. Bagaimana kita untuk membersihkan kemusyrikan, membersihkan kekafiran, membersihkan kemunafikan? Tidak ada lain, harus kita mengaji. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati walidihim minal anbiya'i wassalihin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa najid uyunihim wa ja'alna fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalid. Ya hasanal bihalik ya qadiman bila zawal ya mudhi'an bila kitab alhamdul minna wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wal jud bil hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي به أستغفي من كل لله ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي ماتعني بسر حروفي ونور بسمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقرب والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع ما يوحى
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillah, dan janganlah kalian bermohon min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka, apa-apa yang selain Allah la yanfa'uka, tidak akan memberi manfaat bagi kalian, wa la yadurruka, dan juga tidak akan memberi mudarat kepada kalian. Ini khotobnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad, tapi hakikatnya semuanya ini khusus untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mustahil Kanjeng Nabi Muhammad akan bermohon kepada selain Allah. Mustahil Kanjeng Nabi Muhammad akan menyembah kepada selain Allah. Yang dikhawatirkan adalah kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, penerus-penerus dari perjuangan-perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai estafet tauhid ini putus, tidak sampai kepada kita. Makanya diperingatkan oleh Allah, wala tad'u min dunillah, dan janganlah bermohon kepada selain dari Allah. Bermohon kepada selain dari Allah, janganlah menyembah kepada selain Allah. Jangan bermohon, jangan menyembah, jangan mengajak orang untuk menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Ma la yanfa'uka, apa-apa yang selain dari Allah, sesembahan-sesembahan, keyakinan-keyakinan, kekuatan-kekuatan yang kita anggap setara dengan kekuatannya Allah, menjadi sekutu-sekutunya Allah, la yanfa'uka, tidak akan memberi manfaat kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kepada kalian wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wala yadurruka, dan juga sebaliknya tidak akan memberi mudarat kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, dan tidak akan memberi mudarat kepada kalian wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Apabila peringatan ini sudah jelas, sudah nyata adanya, namun apa yang terjadi sebaliknya, apa yang Allah peringatkan bagi kita semua, fa in fa'alta, maka jikalau kalian tetap melakukannya, fa innaka, maka sesungguhnya kalian, maka sesungguhnya engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, maka sesungguhnya engkau wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, idzam minadh dhalimin, demikianlah kalian termasuk dari kelompok golongan orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri dan juga dolim kepada orang lain. Dolim ini gelap, zulmun itu kegelapan. Dikisahkan sebelumnya kegelapan ini oleh Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Kanjeng Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya di perut ikan paus, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di malam hari. Jadi 3 kegelapan ini lambang bagi kita bahwa manusia itu juga terdapat 3 kegelapan, 3 lapisan kegelapan. Di dalam rahim seorang ibu kita dibungkus apa itu? Dibungkus apa dulu?
Masih ingat dulu? Dibungkus tempatnya ketuban, dibungkus oleh ketuban, kemudian dibungkus oleh rahim dari seorang ibu, dan dibungkus oleh perut, daging perut dan punggung dari seorang ibu. Ada 3 kegelapan yang melapisi kita manusia sebelum kita dilahirkan ke dunia. Ini lambang bahwa manusia itu memang berada dalam kegelapan. Yang membuat gelap adalah perbuatannya. Yang membuat gelap adalah akalnya. Yang membuat gelap adalah hawa nafsunya. Jadi ruh yang berupa nur keimanan, cahaya keimanan, cahaya petunjuk dari Allah dibungkus oleh hawa nafsu. Hawa nafsu terpancar, akhirnya ditangkap oleh akal kita, diseleksi oleh akal kita. Setelah diseleksi oleh akal kita, maka akan diteruskan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Jadi ruh kita ini dibungkus oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita bermacam-macam warnanya. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning. Tergantung kita yang menyetelnya, tergantung akal kita yang menyetelnya. Tergantung akal kita yang menyetelnya, yang memanagenya dari hawa nafsu kita. Jadi cahaya ini sebetulnya tidak berwarna, yang mewarnai adalah hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita yang kita settle, yang kita manage ternyata berwarna merah, maka cahaya yang keluar terhadap perbuatan kita juga berwarna merah. Amarahlah kita. Apabila warna kuning yang kita manage, maka yang akan terpancar dari warna, dari cahaya itu adalah berwarna kuning terhadap perbuatan kita sehari-hari. Begitupun warna hitam yang kita manage, yang kita kelola, akhirnya cahaya yang keluar adalah berwarna gelap. Warna hitam yang akan menjadi pedoman tatkala kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun warna putih, cahaya yang terpancar dari nurnya Allah, dari nur keimanan, dari cahaya keimanan, dari ruh. Kalau kita memanagenya sehingga berwarna putih yang kita pilih, yang kita manage, akhirnya terpancar keluar berwarna putih adanya. Itulah yang akan menjadi pedoman tatkala kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ruh ini terbungkus oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita dimanage oleh akal kita. Akal kita akan memerintahkan kepada tubuh ini untuk berbuat apa yang sesuai dengan yang akalnya. Makanya asupan akal ini jangan lepas dari sambungan-sambungan, dari zikir-zikir kepada Allah. Akan dalam memanagenya, memanage dengan warna yang putih. Jadi cahaya itu sebetulnya tanpa warna, yang mewarnai adalah hawa nafsu kita. Gak ada warnanya cahaya itu, terang saja. Nur terang-terang saja. Gak ada nur itu warnanya putih, warnanya hitam, warnanya kuning, warnanya merah. Gak ada. Yang mewarnai adalah hawa nafsu kita. Harus dimanage. Empat-empatnya itu harus dimanage. Empat-empatnya itu harus kita manage betul-betul. Harus kita kendalikan, karena kitalah pemimpinnya. Ini kadang yang dilambangkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang lain.
tentang kita tatkala kita memilih wanita yang kita cintai, lambang dari wanita yang kita senangi, suruh pilih oleh Allah, suruh pilih, suruh nikahi 2, 3, 4. Apabila tidak sanggup berlaku adil, maka cukup satu saja. Pilih warna putih saja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa memanage keempat-empatnya, pilih salah satu saja, yaitu warna putih. Kawini semua, nikahi semua empat-empatnya kalau kita sanggup. Kalau kita tidak sanggup, pilih satu saja, condong kepada satu saja, yaitu warna putih. Apa itu? Nafsul mutmainnah. Jadi hawa nafsu ini yang ada 4 ini: amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Nikahi semuanya, kawini semuanya, manage semuanya. Karena itu kita, nafsu itu bagian dari kita, dari manusia, yang harus kita pimpin, yang kita harus arahkan ke jalan yang Allah. Ya. Jangan biarkan nafsu amar bergejolak sehingga kita menjadi kesurupan, sehingga kita menjadi kalap, lupa diri karena emosi yang berlebihan. Ya. Jangan sampai kecintaan terhadap harta, nafsul lawamah, nafsu sufiyah membuat kita lalai terhadap tugas kita, lalai kepada ibadah-ibadah kita. Tujuan kita diciptakan oleh Allah, terpesona oleh gemerlapnya dunia. Lawamah urusan dengan perut. Kalau sufiyah urusan dengan harta kekayaan, warna kuning. Kalau lawamah warna gelap, warna hitam. Kalau orang sudah perutnya yang diuji, kalah juga. Dolim, akhirnya amarah, membenci, iri, itu semua dampak dari lawamah. Orang punya ini, pengen ini. Orang punya itu, pengen itu. Makanya harus di-manage betul-betul. Ya. Amarah harus kita manage dengan baik. Jadikan amarah itu motivasi untuk menuju jalannya Allah. Buat semangat, membakar diri ini untuk semangat, untuk beribadah kepada Allah. Harta kekayaan di-manage dengan baik. Arahkan juga ke jalannya Allah yang diridhoi oleh Allah. Juga nafsul mutmainnah juga harus kita manage dengan baik agar kita baik dan lebih baik lagi. Karena besok yang akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayangnya, lembutnya Allah, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil adalah nafsul mutmainnah. Kenapa kok yang dipanggil nafsul mutmainnah? Karena masih berada di dalam jasad kita. Kalau udah lepas, nafsunya nggak ikut, yang datang kepada Allah, yang menghadap kepada Allah adalah mutmainnah, keantengannya. Makanya kalian harus sadar, empat-empatnya harus kita manage dengan baik. Kalau tidak sanggup, condonglah kepada yang satu, yaitu nafsul mutmainnah.
yang diartikan rapi ta'at. Panggihu nikah ta'at, urusan sama syahwat ta'at. Wa yamsaskallah, dan jikalau Allah menyentuhkan kepada engkau, dan jika menyentuhkan kepada engkau, siapa Allah menyentuhkan atau menimpakan kepada engkau, siapa Allah, bidurri, dengan kemudaratan, fala kasifalahu, maka tidak akan bisa hilang lahu darinya, illahu, kecuali Allah yang menghilangkannya. Jadi kalau Allah sudah menimpakan kepada hambanya kemudaratan, kesedihan, kepedihan, penderitaan, kesusahan, tidak ada yang bisa menghapuskannya kecuali Allah yang menghapuskannya. Tidak ada yang bisa. Walaupun manusia berkumpul menjadi satu, jin, malaikat semua berkumpul untuk menghapuskannya penderitaan itu, menghilangkannya kesedihan itu, tidak akan pernah bisa kecuali Allah yang bisa menghapuskan penderitaan, kesedihan, kesusahan, kehinaan yang ditimpakan kepada kita. Wa iyuridka bi khairin, dan jikalau menginginkan siapa Allah kepada engkau bi khairin, dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolaknya dari karunia Allah. Allah kalau sudah berkehendak ingin membahagiakan seseorang, ingin mensukseskan seseorang, ingin menyelamatkan seseorang, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Walaupun semua makhluk bersatu, manusia bersatu, malaikat bersatu, jin bersatu untuk menggagalkannya, itu tidak akan pernah bisa. Kalau Allah sudah menginginkan kepada hambanya yang dikehendaki akan suatu kebaikan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Juga tentang kebaikannya, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kepada hambanya satu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama, terhadap din yang hanif, yang lurus. Allah semua. Yang penting kita berusaha sungguh-sungguh, bermohon dengan sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Kalau Allah sudah tetapkan kepada kita satu kebaikan, suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya dengan caranya Allah. Yusibu bihi man yasha min ibadih, Allah akan berikan itu kepada hambanya yang dikehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Jadi Allah akan berikan semua itu, karunia-Nya Allah, rezekinya Allah, kebahagiaannya Allah, kesejahteraannya, semua akan diberikan oleh Allah, mayyasha, kepada manusia, hambanya yang dikehendaki, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah, min ibadi, dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan ingat bahwa Allah Maha Ghafur, Maha mengampuni. Ar-Rahim, Maha penyayang. Kenapa kok Ghafur? Kenapa kok selalu mengampuni Allah itu? Mengampuni, karena manusia sering berbuat dosa. Yang dibuat alasan mahallul khata' wan nisyan.
Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, qad ja'akumul haq, sungguh telah datang kepada kalian al-haq, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah yang hak kepada manusia yang hak, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Perantaranya adalah malaikat yang hak, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa man ihtada, maka barang siapa mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dia berbuat kebaikan, fa innama yahtadi li nafsi, maka sesungguhnya apa-apa berupa petunjuk dari Allah, li nafsihi, itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian kita melakukan berbuat kebaikan dalam kehidupan kita, ingat bahwa petunjuk berupa kebaikan, kemudian kita lakukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri, ya. Namun apabila sebaliknya, waman dhallah, dan barang siapa dhallah, tersesat, tidak mau terhadap petunjuk, fa innama yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya apa-apa yadillu 'alaiha, berupa kesesatan, karena tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, 'alaiha, maka dia sendiri yang akan merasakannya, ya. Kalau petunjuk ya untuk dirinya sendiri, kalau sesat ya untuk dirinya sendiri, kalau kebaikan untuk dirinya sendiri, atau sebaliknya keburukan untuk dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kebaikan ya untuk kalian sendiri, kalau kejelekan untuk kalian sendiri. Maka kita harus berbuat baik, karena hakikatnya kebaikan itu kembalinya kepada kita sendiri. Wa ma ana alaikum biwakil, dan ingat, bukanlah aku ini atas kalian biwakil, menjadi wakilnya. Gak mau jadi wakilnya. Masa diwakili dengan kesesatan? Gak mau kan jenengan. Wattabi ma yuha, dan ikutilah apa-apa yuha yang diwahyukan oleh Allah ilaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Dan ingat, setiap perjuangan, setiap pengorbanan pasti akan diuji oleh Allah. Oleh sebab itu, wasbir, maka dan sabarlah, hatta yahkumallah, sampai keputusan dari Allah. Wa huwa khairul hakimin, dan ingat bahwa Allah khairul hakimin, sebaik-baiknya pemberi keputusannya. Harus sabar. Kita itu harus sabar, kita itu harus tahu diri bahwa tugasnya Rasul hanya menyampaikan, ya. Tugasnya Rasul itu hanya menyampaikan, tabligh, menyampaikan. Tugasnya Rasul itu hanya menyampaikan petunjuk dari Allah. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Faman amanah wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ulang. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirina. Faman amanah wa aslaha fala khaufun alaihim. Gimana kok enggak apa? Lagi. Wa ma fama apa
Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina gimana? Wa mundirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Harus tahu diri, harus sadar diri. Rasul harus tahu diri, harus sadar diri. Dia tugasnya, mereka tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma nursilul mursalina, dan tidaklah mengutus siapa Allah kepada para utusan illa mubasyirina, kecuali untuk menyampaikan berita gembira bahwa kelak di yaumil kiamah adanya surga, dan sebaliknya wa mundiri, dan untuk menyampaikan peringatan bahwa kelak di yaumil kiamah adanya neraka. Paman amanah, maka barang siapa beriman kepada Allah, wa aslahah, kemudian dia melakukan perbaikan dan perbaikan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran untuk mereka, kekhawatiran untuk menatap masa depan mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan, kepiluan atas apa-apa masa lalu yang mereka lakukan, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Ya. Jadi harus perbaikan. Perbaikan itu terjadi karena ada keimanan. Ya. Paman amanah, iman duluan, baru diberi petunjuk oleh Allah. Yakin duluan, baru diberi petunjuk oleh Allah. Setelah diberi petunjuk, akan melakukan perubahan wa aslah, akan melakukan perbaikan yang dari perbuatan yang buruk menuju kepada perbuatan yang baik. Setelah itu terhujam dalam hati kita, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan karena pemahaman kita, apa dampak terhadap mental yang kita punya, fala khaufun alaihim, maka kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir untuk menatap masa depan kita, untuk menatap hari tua kita, karena sudah dijamin oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau kita sudah beriman, dihujamkan betul-betul ke dalam hati kita, kemudian kita praktekkan dengan perbaikan dalam kehidupan kita, perbaikan amal-amal buruk menjadi amal-amal kebaikan kita, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih hati, kepiluan karena tidak akan diterima tobat kita, tidak ada kekhawatiran karena tidak diterima tobat kita, karena Allah Maha Ghafurur Rahim. Terhujam dalam hati kita bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Itulah Ghafurur Rahimnya Allah. Jadi kalau sudah beriman, sudah dijamin oleh Allah akan dihapus kesedihannya, penderitaannya, kesusahannya, akan diganti oleh Allah dengan nikmat-nikmat, dengan kebahagiaan, dengan kesejahteraan. Tidak ada rasa khawatir bagi orang yang beriman, tidak ada rasa takut bagi orang yang beriman untuk masa depannya, menatap masa depannya, karena dia sudah yakin betul bahwa Allah menjadi wakil kita. Namun Allah tidak mau menjadi wakil kita dalam keburukannya. Allah nggak mau ikut-ikut. Kalau dalam keburukan Allah nggak mau
ikut-ikut ya. Makanya bersabar. Wasbir. Kita harus bersabar, harus tahu diri kita. Siapalah diri ini. Kanjeng Nabi saja tugasnya menyampaikan, bukan menghukumi. Kok malah kita hanya pewarisnya? Kok malah menghukumi si A zalim, si B kafir, si C musyrik? Siapalah kita? Kita harus sadar diri. Kanjeng Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan. Urusan petunjuk, urusan Tuhan, bukan kita. Jadi nggak boleh kita nuduh-nuduh orang kafir, nuduh-nuduh orang munafik, nuduh-nuduh orang musyrik. Karena kafir, munafik, musyrik itulah kita. Cari dalam diri kita, korek dalam diri kita, introspeksi diri. Dikhawatirkan di dalam diri kita jelempit, bersembunyi jiwa-jiwa kekafiran, jiwa-jiwa kemunafikan, jiwa-jiwa kemusyrikan. Harus kita temukan, harus betul-betul bersih dari kemusyrikan, dari kekafiran, dari kemunafikan. Makanya kita agar menjadi orang yang beruntung, kita terus setiap hari harus bertasbih mensucikan Allah, mensucikan dari mensyirikkan Allah, mensucikan dari menyekutukan Allah. Sucikan hati kita. Jangan sampai ada sekutu-sekutunya Allah di dalam hati kita. Sucikan hati kita. Jangan sampai ada kekuatan meyakini kekuatan dari selain kekuatannya Allah. Bersihkan. Bertasbih secara lisannya. Bangun kekuatan di dalam hatinya dengan keyakinan. Jangan sampai ada kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran berada di dalam dada kita. Nggak boleh ada Tuhan selain Allah di dalam hati kita, musyrik. Jangan sampai ada kegelapan dalam hati kita, zalim. Jangan sampai kita menolak, mendustakan kafir. Jangan sampai kekafiran, kezaliman, kemusyrikan bersemayam di dalam hati kita, jiwa kita. Harus kita bersihkan dengan selalu bertasbih kepada Allah. Sucikan hati kita, sucikan dada kita dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekafiran, kekafiran. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam. Jangan dikit-dikit sebagai pemimpin ngambek, ngambekan, mudah putus asa, mutungan, kemudian bertindak arogan, bertindak yang tidak menyenangkan, perkataannya kasar, diusir oleh umatnya, diusir oleh kaumnya. Setelah meninggalkan kaumnya, ditegur oleh Allah dengan dilambangkan dimakan ikan paus, berada dalam 3 kegelapan. Akhirnya Kanjeng Nabi Yunus alaihissalam sadar di dalam perutnya ikan paus dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadar Kanjeng Nabi Yunus bahwa yang zalim adalah di dirinya sendiri. Jangan melihat orang, lihatlah ke dalam. Kalau ada orang yang berbuat zalim, orang itu adalah kita. Kalau ada orang berbuat kekafiran itu adalah kita. Kalau ada orang berbuat kemusyrikan itu adalah kita. Bagaimana kita?
untuk membersihkan kemusyrikan, membersihkan kekafiran, membersihkan kemunafikan. Tidak ada lain, harus kita mengaji, harus kita punya ilmunya. Ya. Iman pun kalau tanpa ilmu tidak akan bisa. Kita beriman gimana kalau tidak punya ilmunya? Harus punya ilmunya. Makanya di surat Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Beriman. Kalau kita tidak mau dikelompokkan kepada orang-orang yang merugi, kita itu yang pertama harus beriman. Supaya kita beriman harus punya ilmunya. Supaya kita punya ilmu, ya mengaji. Harus mengaji itu. Kita sholat tapi perbuatan kita selalu maksiat. Tingkatkan kualitas sholat kita dengan mengaji. Yang penting kan sholat, jangan yang penting sholat. Sholat itu penting. Makanya mengaji dan mengaji, berusaha dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Kita harus mempunyai ilmunya. Bagaimana kita mempunyai ilmu? Dengan cara mengaji. Ya. Kalau nggak mengaji nggak akan bisa. Apalagi ada mursyidnya, ada gurunya. Tatkala praktek sholat, ini loh mas, sholat yang benar. Setelah dipraktekkan, loh nggak gitu mas, sujudnya nggak gitu, sujudnya begini. Ini loh mas, rukuk yang benar. Setelah dipraktekkan rukuknya, loh nggak gitu mas, tangannya di lutut bukan di betis, tangannya di lutut bukan di paha misalkan. Langsung dipraktekkan. Itulah gunanya berguru, ya. Gunanya mempunyai mursyid. Tatkala kita salah, kita dibenarkan, diluruskan, ya. Gini loh mas, takbiratul ihram bukan begitu. Setelah kita praktek, kita benar, ya dibenarkan. Kita salah, ya disalahkan. Itulah gunanya kita mempunyai mursyid, ya. Gini loh mas iktidal, ya. Gini loh mas ruku, gini loh mas sujud, gini loh mas duduk, gini loh mas salam. Kebanyakan salam, ya. Kebanyakan salam, ya. Kalau salam itu bahu itu nggak boleh ikut, harus jejak menghadap kiblat. Kalau ikut batal. Salam itu banyak, makanya mengaji. Salam, assalamualaikum oleh ke kanan, ya. Bahu itu nggak boleh ikut menclek juga ke belakang, batal. Sama juga tatkala kita tawaf, ya. Bahu kiri itu harus jejak dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Menclek batal tawafnya. Kalau sudah batal tawafnya, umrohnya, hajinya ya batal. Karena itu termasuk rukun, ya. Introspeksi diri, apa pernah aku berbuat demikian dulu waktu aku umroh, waktu aku haji? Kenapa hajinya tidak mabrur? Bisa saja dikarenakan kekurangan ilmu, ya. Jangan mentang-mentang dipanggil Pak Haji, ya. Kopiahnya haji, ya. Jubahannya warna putih, ya. Makanya mengaji, kewajiban kita itu
mengaji mulai dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita mati kita wajib mengaji. Gak ada batasan. Aku sudah tua, ngapain ngaji-ngaji? Aku sudah tua, malu untuk mengaji. Yang menyebabkan seperti itu, yang membisikkan seperti itu adalah hawa nafsunya. Jangan pertuhankan hawa nafsunya itu. Yang wajib kita pertuhankan adalah Allah. Jangan mempertuhankan hawa nafsu. Perangi hawa nafsu itu. Memerangi hawa nafsu termasuk perang yang besar, karena memerangi diri kita sendiri. Memerangi egois kita sendiri, memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Berat karena gak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita dengan menuruti amarah. Kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita menuruti kebencian kita. Kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita karena kita telah bermusuhan dengan orang, merendahkan orang. Hati-hati. Perang yang terbesar, jihad yang terbesar adalah jihad memerangi diri kita sendiri, memerangi hawa nafsu diri kita sendiri, berantas kegelapan, berantas kezaliman. 3 kezaliman yang ada di dalam diri kita harus kita berantas, harus kita bisa keluar. Jangan sampai diwarnai oleh hawa nafsu kita, harus kita manage betul-betul. Jangan sampai nafsu amarah yang menguasai diri kita sehingga kita kadang kesurupan, kadang kita emosian, kadang kita kalap. Jangan sampai gemerlapnya dunia yang diwakili oleh hawa nafsu sufiyah mengalahkan kita, menundukkan kita terhadap dunia, sehingga kita melupakan Tuhan kita, melupakan ibadah kita, karena yang dikejar dunia toh, yang dikejar gemerlapnya dunia toh, terpesona oleh gemerlapnya dunia toh, sehingga kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita terpedaya oleh hawa nafsu lawamah kita, urusan perut kita, sehingga kita berbuat kezaliman, lapar hingga membuat orang zalim, membuat orang berbuat kepada orang zalim karena lapar, akhirnya membunuh orang, merampok. Jangan sampai tutupi nurnya Allah, cahayanya Allah berupa keimanan, berupa ruh yang ada di dalam hati kita, ditutupi oleh kegelapan-kegelapan hawa nafsu kita, gelapnya amarah, gelapnya sufiyah, gelapnya lawam. Hati-hati, kita harus terbebas, harus merdeka. Jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Kita harus berjuang, bahkan berkorban, korban dengan harta kita harus berkorban. Kita harus mengorbankan harta kita dengan berinfak sedekah ke majelis-majelis yang kita ikuti, berjuang dengan jiwa dan raga, bersemangat menghadiri majelis-majelis taklim, bersemangat dari dalam, dari jiwa yang terdalam, semangat jiwa dan raganya, bersemangat untuk mencari ilmu, karena kewajiban kita sebagai orang yang Islam, sebagai orang Muslim, kita itu harus menuntut ilmu, mencari ilmu dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Kalau kita sudah punya ilmunya,
kemudian kita melakukan perubahan-perubahan, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan perubahan-perubahan amalan kebaikan kita, maka Allah akan memaafkan kita, akan mengampuni kita, akan memaghfirah kita. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, dengan bertambahnya ilmu yang kita miliki, bertambah pula keimanan kita kepada Allah, kemudian kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan menghapuskan kesedihan kita. Allah akan menghapuskan penderitaan-penderitaan kita. Allah akan menghapuskan kegelapan-kegelapan dalam jiwa kita. Dan kemudian Allah akan memberi nikmat kepada kita berupa kesuksesan, berupa kebahagiaan, berupa kesejahteraan, berupa keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Camkan itu, ujamkan itu di dalam hati kita. Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau itu semua kita lakukan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tingkatan kita, tingkatan setara dengan para wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tingkatannya udah selevel tingkatan para wali, ya. Udah menjadi kekasihnya Allah. Kalau sudah menjadi kekasihnya Allah, kalau sudah menjadi kecintaannya Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir untuk menatap masa depan kita, untuk mengiringi kesuksesan anak cucu kita, ya. Tidak ada rasa sedih karena dosa-dosa, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan sudah diampuni oleh Allah. Tidak ada ceritanya dosa diwariskan. Tidak ada ceritanya dosa diwariskan. Kecuali kita tetap tidak mau terhadap petunjuk Allah. Oh, bapakmu dulu gini. Terus dipikir-pikir, oh, bapakku gini aja, aku tak gini juga. Bapakku dulu seorang penipu, di penjara korupsi. Oh, aku tak juga korupsi aja. Bapakku mencontohkan gitu. Itu menutup hatinya dari petunjuk Allah dan menuruti hawa nafsunya. Ingin kaya secara mendadak, korupsi, ketahuan masuk penjara. Terus itu yang ditiru. Bapaknya bajingan, ditiru, ya. Bapaknya tukang tipu, ditiru. Bapaknya seorang pengecut, ditiru. Bapaknya selalu bermaksiat, ditiru. Bapaknya bukan termasuk ahli sholat, ditiru. Terus yang disalahkan bapaknya, ya. Kamu kok gak sholat? Bapakku aja gak sholat. Kenapa kamu berbuat zalim? Bapakku yang mencontohkan. Bapaknya yang disalahkan, ya. Hati-hati kalau nggak punya ilmu seperti itu. Tak kala diberitahu oleh orang tuanya, oleh salah, cari lopo yang disalahkan, cari lopo ya salah. Ini loh di Google, bergurunya pada Google, ya. Berguru pada Google nggak ada keberkahannya, ya. Karena nggak ada sanadnya, nggak ada keriduan dari gurunya. Makanya jalan satu-satunya agar kita tidak mewariskan hal-hal yang buruk pada anak-anak kita harus kita pondokkan. Tidak ada jalan lain.
zamannya sekarang sudah edan juga orangnya, juga edannya. Makanya alimu auladakum fa innahum gimana? Alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghaira zamanikum. Alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamani ghaira zamanikum. Didiklah anak-anak kalian, pondoklah anak-anak kalian. Fa innahum, maka sesungguhnya anak-anak kalian khuliqu, akan tercipta di zamani, pada suatu zaman yang mana zaman itu ghair zamanikum, tidak sama dengan zamannya kalian. Dulu mainannya adalah ketapel, dulu mainannya adalah kelereng, dulu TV-nya hitam putih, ya. Sekarang anak-anak mainannya HP, mainannya game. Beda udah zamannya. Mereka tercipta dengan zamannya sendiri, yang mana zaman yang akan dilalui oleh anak-anak cucu kita jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada zamannya kita dulu. Dulu kita mainannya cuma ketapel toh, mainannya layang-layang toh, mainannya kelereng toh, mainannya pintil kalau perempuan, pisek kalau perempuan. Namun sekarang zamannya udah beda. Anak-anak kita akan hidup pada zamannya yang beda zamannya dengan kita. Maka jangan paksakan anak-anak kita untuk nurut seperti zamannya kita. Kok semain HP, main layang-layang aja, ya nggak bisa. Ya. Mereka sudah tercipta di zamannya. Makanya kita harus bekali mereka dengan pendidikan yang luar biasa, pendidikan yang terbaik, dengan cara memondokkan, dengan cara memasukkan ke madrasah diniyah. Kalau sudah SMP, masukkan ke pondok pesantren, ya. SMA pondok pesantren, ya. Kuliah pondok pesantren, ya. Itu salah satu jalan, karena zaman udah beda. Ujiannya juga jauh lebih canggih, ya. Karena lewat HP, lewat handphone kita, ya. Jangan biarkan handphone kita menjadi setan, ya. Tapi buatlah handphone itu menjadi wasilah kebaikan. Jangan pesimis dengan berubahnya zaman, jangan pesimis. Dengan meningkatnya elektronik yang canggih, jangan pesimis, tetap optimis. Ngapain kita pesimisnya? Ada yang bilang bahwa HP itu setan. Ya janganlah. Itulah zaman sekarang, berubah. Teknologinya tambah canggih, ya. Jangan sampai HP itu menjadi setan. HP itu kalau bisa jadi malaikat, ya. Malaikat HP namanya, ya. Malaikat Oppo, malaikat Samsung, ya. Jangan menjadi setan. Masa ada setan Samsung, ya. Salahnya kita nggak bisa memanage. Kok nggak bisa memanage? Nggak punya ilmunya. Makanya kita harus punya ilmu. Dengan cara apa? Mengaji. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili
ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.